Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa Ekonomi Syariah semester 4. Kali ini akan saya terangkan mengenai apa yang harus Anda lakukan setelah Anda memahami teori yang telah Anda simak pada video sebelumnya. Jadi video sebelumnya yang saya share itu merupakan pemahaman teorinya. Jadi merupakan video yang berisi mengenai statistika deskriptif, di mana fokusnya itu mengenai bagaimana langkah dalam melakukan pengumpulan data, di mana dalam materi tersebut dikaji pertama mengenai ukuran data. Anda sebelum melakukan pengumpulan data harus paham dulu mengenai ukuran data, di mana ukuran data itu ada nominal, kemarin juga sudah dibahas ya, ordinal, interval, dan rasio. Ini harus sudah Anda pahami. Karena apa? Karena kemarin syarat dalam melakukan uji korelasi baik variabel 1 maupun variabel 2 itu saya syaratkan kemarin adalah variabel metrik. Apa itu variabel metrik? Variabel yang kalau nggak interval rasio. Dan Anda harus sudah paham ini apa itu variabel metrik, variabel interval, variabel rasio, yang tidak lain merupakan variabel yang bisa dihitung, mudahnya seperti itu. Itulah variabel metrik atau interval dan juga rasio. Kemarin Anda sudah membahas ya, sudah mengumpulkan tugas juga yang berisi subjek, lalu variabel permasalahan atau kita katakan sebagai variabel pertama, lalu variabel kedua. Anda sudah mengumpulkan tugas ini. Subjeknya siapa saja, variabel pertamanya apa, variabel kedua apa. Yang kemarin juga kita syaratkan ya, karena kita sedang ingin melakukan penelitian korelasi ya, kita fokuskan ke penelitian korelasi, maka subjeknya kemarin saya syaratkan kalau bisa minimal 15 orang, itu 15 subjek maaf. Lalu objeknya yaitu variabel 1 dan juga variabel 2 itu merupakan variabel metrik, interval atau rasio. Variabel kedua pun dia adalah metrik, interval atau rasio. Jadi pada intinya Anda memang sebelum melakukan pengumpulan data harus paham dulu konsep ini. Konsep mengenai variabel, ukuran data, subjek itu harus paham dulu semuanya. Baru setelah Anda memahami ini, sudah lebih paham dari penyimakan video sebelumnya tentang pengumpulan data, nanti saya minta untuk melakukan pengumpulan data dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan data Anda lakukan pendefinisian variabel dulu, atau saya katakan poin A ya. Jadi Anda kerjakan di Microsoft Word saja, pendefinisian data. Pendefinisian data Anda buat tabel yang berisi tentang variabelnya, lalu jenis variabelnya. Saya buat 5 atau oke, segini aja boleh. Jadi ini variabelnya, karena kemarin variabel Anda hanya ada 2 ya. Lalu ini saya minta Anda untuk memahamkan kaitan sama ukuran datanya. Ukuran datanya ukuran data apa. Lalu tentang ukuran data, lalu discrete atau continue-nya. Lalu yang selanjutnya tentang dia data, ukuran data, discrete atau continue, lalu seketika atau ada tidak ya? Sebentar. Atau cukup 2 ini aja cukup sih ya, nggak terlalu banyak-banyak. Seketika, time series itu nggak terlalu penting. Oke. Variabel, contoh misalnya kemarin, variabel pertama adalah uang saku, subjeknya adalah mahasiswa, variabelnya uang saku dan penghasilan misalnya, penghasilan dari mahasiswa misalnya. Ukuran datanya uang saku itu adalah variabel rasio misalnya, lalu penghasilan adalah variabel rasio, lalu apakah ini discrete, dia variabel yang continue, lalu ini juga variabel yang continue. Tentu saja variabel discrete dan continue sudah dijelaskan pada video yang saya share sebelumnya di WA group ya, pada pada video pengumpulan data. Jadi Anda sudah harus paham apa itu variabel continue, apa itu variabel discrete.
Variabel diskrit adalah variabel yang berupa yang ukuran datanya itu nominal atau ordinal. Kalau variabel kontinu itu variabel yang ukurannya interval atau rasio. Baru setelah itu, setelah Anda membuat pendefinisian variabel seperti ini, Anda lakukan yang selanjutnya adalah yang poin B itu adalah tabel pengumpulan datanya. Ini yang paling penting. Tabel pengumpulan data itu berisi mengenai subjek-subjek atau subjek-subjek serta objeknya. Jadi berisi tabel dengan ada kolom nomor, nama subjek, variabel 1, variabel 2, jumlahnya nanti 15 minimal ya. Jadi nanti kolom yang pertama ini berisi nomor. Ini hanya contoh. Kalau misalnya kemarin subjeknya adalah manusia atau orang, berarti kan ini nanti nama orangnya, nama subjeknya. Lalu yang selanjutnya adalah variabel tadi. Variabel ini berisi variabel 1 ya. Variabel 1 misalnya uang saku. Ini berisi variabel 2 yaitu penghasilan. Ini hanya sebagai simulasi. Data Anda tentu saja nggak seperti ini. Lalu nanti diisi nomornya, nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan seterusnya, nomor 4, dan seterusnya. Nama, misalnya subjeknya mahasiswa, Anda isi mahasiswa namanya pakai inisial saja, misalnya Agus Susilo, berarti AS. Terus misalnya Muhammad Ihsanuddin, MI, seperti itu. Kasih nama, karena untuk sebagai etika ini jangan pakai nama asli tapi pakai inisial saja. Lalu uang sakunya berapa, misalnya uang sakunya itu per hari atau per bulannya. Uang saku per bulan bisa mencapai misalnya 1.500.000 misalnya. Misal, ini sebagai misal. Lalu misalnya penghasilannya misalnya 3 juta per bulan atau 2 juta misalnya. Misalnya seperti ini. Diisi sampai selesai sampai subjek yang nomor terakhir. Oke. Jadi pada intinya untuk mengerjakan tugas kedua pengumpulan data Anda harus tahu tentang hal ini ya. Lalu nanti tentu saja tugas ini, tugas pengumpulan data Anda kumpulkan di Google Form yang saya share. Adapun untuk persensi hari ini ya, persensi hari ini itu kan Anda pasti nanti di dalam Google Form ya. Ini untuk persensinya saya jelaskan pula. Biasanya ketika Anda presensi di Google Form, Anda yang pertama akan mengisi tentang nama dan tanggal kehadirannya, tanggal absensi ya, absensi kehadiran. Lalu yang kedua ada upload ya, ada upload file. Nah untuk hari ini silahkan Anda cukup isi ini aja, nama, lalu email, lalu password, lalu tanggal kehadiran pada pertemuan hari ini tanggal berapa, itu diisi semua. Tapi untuk upload file Anda skip dulu aja, ini nggak usah diisi, skip, Anda langsung kirim saja, karena nanti akan saya centang agar upload file ini bisa dilewati. Kenapa demikian? Karena untuk tugas ini, tugas pengumpulan data, saya kasih waktu 1 minggu. Jadi sampai sekarang hari Rabu tanggal 9, berarti nanti sampai tanggal hari Selasa sampai Selasa tanggal 15 nanti batas terakhirnya ya. Jadi batas terakhir pengumpulan hari Rabu hari Selasa tanggal 15 Maret 2022. Oke. Nanti untuk mengumpulkan tugas yang 1 minggu ini, Anda kalau misalnya sudah selesai dalam mengumpulkan data, sudah selesai membuat Microsoft Word yang ini ya, bikin Microsoft Word yang seperti ini, yang berisi seperti ini, pengumpulan data, berisi variabel 1, variabel 2, ukuran datanya apa, dia discrete atau continue, lalu kaitannya sama ininya, datanya, tabel pengumpulan datanya, nomor, nama, lalu variabel 1, variabel 2, berisi data lengkapnya sampai nomor yang terakhir, diisi semua, selesai.
sampai data selesai ini kok ternyata Anda misalnya selesai di hari Kamis atau selesai di hari Minggu atau selesai di hari Senin, udah selesai, Anda filenya ini silahkan langsung di-upload, dikasih nama sebagai ini tugas berapa ya, tugas 3 ya, ini tugas 3, pengumpulan data. Anda silahkan langsung upload di Google Form yang sama. Di Google Form yang sama ketika Anda melakukan persensian ini, tapi nanti pada saat upload filenya jangan di skip atau jangan dilewati. Tapi untuk hari ini Anda cukup persensi saja, cukup ngisi nama dan tanggal absensi, upload filenya nggak harus sekarang. Semoga dipahami. Saya ringkas lagi, pada intinya dari Google Form yang saya share di WA Group, silahkan bagi yang sudah menyimak video ini, silahkan Anda absensi. Upload filenya di skip dulu, karena pengumpulan data nggak mungkin waktunya hanya 1 hari. Lalu kalau Anda sudah selesai mengerjakan tugas yang ini, mengerjakan Microsoft Word yang ini, yang berisi tugas 3, pengumpulan data, silahkan Anda buka lagi Google Form yang sama, Anda persensi lagi, Anda upload file lagi. Anda upload file yang kemarin di skip, silahkan Anda lakukan upload file. Saya kira itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.